Jadi negara itu butuh dana untuk melaksanakan aktivitas ya supaya tujuannya tercapai itu apa? Mensejahterakan masyarakatnya. Dan ternyata yang memungut pajak ini tuh bukan cuma satu lembaga ya Pak ya. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Halo Sobat Pembelajar Balai Diklat Keuangan Medan. Kali ini kita punya program baru nih. Kita sebutkan programnya itu adalah Martabe. Mari kita belajar. Untuk episode perdana pada Martabe kita kali ini, kita akan membahas sekilas tentang perpajakan. Dan tentu saja saya tidak sendirian ya Sobat Pembelajar ya. Saya ditemani langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, super berpengalaman sekali ya. Pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia perpajakan. Beliau juga merupakan Widyuswara di Balai Diklat Keuangan Medan. Kita sambut dengan meriah Bapak Muhammad Rifki Santoso. Halo Bapak. Halo Irma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Mungkin kita bisa langsung ke bahasan kita hari ini Pak. Pajak begitu ya. Sebenarnya apa sih Pak pajak ini? Oke, makasih Irma ya. Pajak itu dibutuhkan oleh negara ya. Jadi negara itu butuh dana untuk melaksanakan aktivitas ya supaya tujuannya tercapai itu apa? Mensejahterakan masyarakatnya. Nah, apa itu sebenarnya pajak gitu ya. Nah, secara definisi ada 4 unsur ya. Yang unsur harus dipenuhi baru termasuk kriteria pajak. Ya, pertama itu iuran wajib bagi warga negara atau wajib pajak lah. Jadi setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajib bayar pajak, ya wajib dia. Kedua, bagaimana supaya bisa dilaksanakan harus ada undang-undang. Nah, undang-undang ini akhirnya sebagai sarana untuk memaksa. Jadi sifatnya memaksa. Jadi harus ada undang-undang sehingga wajib pajak tadi dipaksa harus membayarnya. Ya. Jadi kalau tidak ada undang-undang itu bukan pajak namanya, ya. Apalah namanya, ya, terserah namanya, tapi bukan pajak kalau tidak ada undang-undang. Ketiga, itu untuk membiayai kepentingan negara. Ya, negara kan salah satu tugas utamanya memberikan pelayanan, juga pembangunan ya, pembangunan kepada masyarakat. Nah, itu butuh dana. Maka itu dipakai untuk itu, untuk kebutuhan negara. Kalau dipakai bukan untuk itu bukan pajak namanya. Keempat, tidak ada imbalan prestasi secara langsung. Ya, jadi kalau kita bayar pajak itu tidak dapat imbalan. Misalnya kalau kita beli mobil kan dapat mobil gitu kan, bayar uang. Nah, kalau kita bayar pajak penghasilan nggak dapat penghasilan. Bukan begitu ya. Jadi kalau bayar pajak kendaraan bermotor dapat kendaraan bermotor enggak gitu ya. Jadi tidak dapat apa-apa. Jadi nanti itulah yang digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan yang tujuan adalah kesejahteraan masyarakat. Gitu. Oh iya, begitu ya Pak ya. Selain pajak, ada pungutan lain juga ya Pak ya yang dibebankan kepada masyarakat. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak tentang pajak dan retribusi ya Pak ya. Apa sih persamaan dan perbedaan antara pajak dan retribusi? Ya, benar sekali ya Kakak Irma ya. Jadi selain pajak ada namanya retribusi. Nah, kalau lihat dari sifatnya ya, retribusi itu kalau kita bayar kita langsung mendapatkan balas jasa. Misalnya kita bayar retribusi parkir. Nah, kita dapat tempat untuk parkir. Gitu itu ya. Nah, kalau pajak itu kan bayar pajak kendaraan bermotor, kita nggak dapat kendaraan bermotor gitu kan. Tapi kalau bayar retribusi parkir dapat tempat untuk parkir kendaraan. Nah, itu perbedaannya ya, perbedaan antara pajak sama retribusi. Nah, kalau persamaannya apa? Ya sama-sama tuh harus ada aturannya. Nah, kalau istilahnya kalau dia perda gitu, daerah kalau daerah perda gitu kan. Jadi ada aturan bahwa itu retribusinya dipungut atas apa, objeknya apa, tarifnya berapa harus ada sama. Pajak juga begitu. Kemudian itu sama-sama masuk ke kas negara, ya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi itu juga dapat dipaksakan seperti itu. Jadi semuanya sama kecuali satu tadi. Kalau pajak adalah tidak ada imbalan prestasi secara langsung. Kalau retribusi bisa dapat imbalan prestasi secara langsung. Nah, kira-kira begitu. Oh, begitu ya Pak ya. Mungkin kita kembali sedikit ke pajak itu ya Pak ya. Ada yang namanya beberapa jenis pajak gitu. Ada banyak ya Pak ya. Dan ternyata yang memungut pajak ini tuh bukan cuma satu lembaga ya Pak ya. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak tentang kedua jenis pajak.
tersebut? Ya, terima kasih Mah. Ini pertanyaan yang baik sekali nih ya. Jadi masyarakat juga bingung kan, ini kenapa ini bayar pajak, pajak apa aja? Ternyata pajak itu dikelola secara umum ya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kan pemerintah pusat butuh dana nih untuk pembiayaan aktivitasnya. Pemerintah daerah juga butuh dana. Nah, jadi dibagi-bagi nih supaya jangan saling bertentangan. Berarti ada yang dipungut oleh pemerintah pusat, ada dipungut oleh pemerintah daerah, gitu ya. Nah, kita pertama ke pemerintah pusat dulu. Nah, pemerintah pusat itu memungut pajak atas penghasilan. Ya, jadi selama dia wajib pajak di Indonesia, dimanapun dia berada wilayah Indonesia ini, ya, menjadi wajib pajak Indonesia, atau dia pun jadi wajib pajak luar negeri yang penting dia memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka pajaknya itu masuk ke rekening pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat yang menentukan subjek pajak, objek pajak, tarifnya semuanya, ya. Itu pertama. Kedua, ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Itu atas transaksi, atas konsumsi ya. Jadi itu pemerintah juga yang menentukan perpajakan administrasinya lah pemerintah. Itu masuk ke rekening pemerintah pusat. Yang ketiga adalah pajak penjualan barang mewah. Jadi barang-barang mewah tertentu ya ditentukan oleh pemerintah. Kalau dikonsumsi ya diproduksi itu ya, itu maka dikenakan pajaknya PPNBM namanya, itu masuk ke rekening pemerintah. Keempat adalah biaya materai. Ya, biaya materai itu pemerintah pusat, itu pajak atas dokumen. Jadi masuk ke rekening pemerintah yang menentukan desain materainya bagaimana, besarnya berapa, dokumen apa yang kena, itu pemerintah menentukan. Yang kelima ada namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, PBB ini secara umum itu ada yang 5, sebenarnya 5 umum ya, tapi dia ada penjelasan peritil-peritil lah gitu ya, 5. Jadi pertama adalah pajak atas perkotaan perdesaan. Itu rumah-rumah di desa dan kota, itu dulu pemerintah pusat, sekarang ini diserahkan ke pemerintah daerah. Ya, pemerintah pusat tinggal yang mana? Perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Gitu ya, masuk pertanian juga di situ. Jadi itulah yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah menentukan berapa pajaknya, objeknya, semuanya tarifnya itu pemerintah pusat, masuk ke pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua adalah pajak daerah istilahnya. Itu adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Ini ada 2, pemerintah daerah tingkat 1 atau istilahnya pajak provinsi ya. Ada pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten dan kota. Nah, ini tinggal dibagi aja mana masuk pajak pemerintah tingkat 1, tingkat 2. Kalau salah satu contoh itu adalah pajak kendaraan, itu pemerintah tingkat 1 provinsi, pajak kendaraan, kemudian bahan bakar minyak ya, di situ. Nah, kalau yang pemerintah tingkat 2 itu ditentukan juga beberapa diantaranya pajak restoran, itu kan, pajak PBB, PBB masuk di situ, BPHTB itu masuk ke diadministrasikan oleh pemerintah tingkat 2 dan itu menjadi pendapatan pemerintah tingkat 2 gitu. Nah, kemudian ada nggak bagian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah? Ada. Jadi pemerintah pusat kan udah dapat penghasilan nih, ada beberapa pajak ya. Nah, kemudian sebagian hasil pajak tadi diserahkan ke pemerintah daerah ya untuk dikelola, digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun di daerah gitu ya. Jadi yang pemerintah pusat itu nggak semuanya untuk pemerintah pusat, juga ada pemerintah daerah seperti itu. Kira-kira begitu. Nah. Baik, tadi berarti dijelaskan banyak juga jenisnya itu ya Pak ya. Mulai dari PPH, PPN, pajak pusat, pajak daerah. Bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan dari pajak ini sendiri kepada masyarakat? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Ya, jadi kan salah satu fungsi pajak itu, definisi pajak ada ya, dan fungsinya juga adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah, kegiatan pemerintah. Nah, pemerintah itu kan tiap tahun bikin anggaran kerja, ya kan? Kita mau bikin apa nih? Ya, bangun jalan sekian ribu kilometer ya, bikin bendungan, bikin apa, bangun sekolah, puskesmas, gaji pegawai, semuanya lah ya. Nah, bikin. Nah, kemudian kan dilihat tuh butuhnya berapa. Nah, kita kan dibutuh. Itu baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sama bikin ya, namanya RAPBN. Nah, rencana anggaran pendapatan belanja negara. Dibikin tuh, bikin. Nah, kemudian disesuaikan dengan penghasilan yang diterima. Penghasilan diterima adalah dari pajak satu diantaranya gitu. Nah, kalau seandainya pemerintah ingin yang terbaik, tentu kan butuh dana yang besar tuh. Ya kan? Butuh. Karena kan kalau bangun jalan, kita kan maunya kan semua jalan tuh mulus tuh, bagus ya kan? Sekolah-sekolah tuh yang bagus semua, pelayanan kesehatan bagus semua seperti itu. Tapi kan dengan estimasi penghasilan pajak kan nggak harus disesuaikan gitu ya. Kalau mau banyak tentu uangnya banyak. Nah, jadi kan di sini ada penghasilan rencana tadi sesuai dengan penghasilan. Nah, jadi
kalau misalnya dia ingin membuat suatu perencanaan pembangunan, ya sesuai dengan pajaknya. Nanti pajak itu masuk ke kas negara, itulah membiayai program pemerintah tadi yang dari RAPBN tadi. Itu ya. Jadi pajak itu masuk dulu kas negara, nanti baru disalurkan sesuai dengan RAPBN di pemerintah. Kira-kira seperti itu. Baik, sudah banyak sekali ya Pak yang kita bahas tentang pajak hari ini. Kemudian mungkin saya juga merasa tercerahkan gitu ya Pak ya. Jangan nanti berarti udah nggak ada lagi alasan bayar PBB ke kantor pajak begitu ya Pak ya. Oh iya, kalau bayar pajak tuh jangan ke kantor pajak, jangan ke orang pajak. Iya. Nah ya, bayarlah ke bank. Nah, bank itu nanti baru mentransfer ke rekening negara. Nah, digunakan untuk tujuan tadi, tujuan negara apa? Kemakmuran masyarakat, seperti itu. Betul Pak. Kita sudah berada di akhir paparan singkat kita pada hari ini. Mungkin boleh sedikit penutup Pak, apa sih pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat nih? Silakan. Oke, jadi kan tadi masyarakat itu bayar pajak, ya kan? Nah itu salah satu wujud gotong royong. Gotong royong supaya pemerintah bisa melaksanakan programnya yang tujuannya mensejahterakan masyarakat. Jadi di sini ada kerjasama, ya. Masyarakat membiayai, pemerintah yang mengerjakan. Nah, kalau misalnya masyarakat ingin pemerintah memberikan pelayanan yang baik, bisa memberikan pembangunan yang baik, tentu butuh dana dan masyarakat harus didukung, gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat harus mau membayar pajak dengan benar, gitu ya. Jadi kalau memang harus bayar, ya bayar, gitu ya. Kalau nggak mau bayar, nanti kan pelayanannya kan nggak kurang maksimal, ya kan. Masih ada yang beberapa fasilitas umum itu kurang baik. Kenapa? Karena pemerintah itu kan dananya terbatas, karena yang dibayar itu nggak maksimal. Tapi kalau pemerintah uangnya banyak, ya bisa dong bangun banyak fasilitas, ya. Jadi mari kita sadar pajak lah, ya, bangun sesuai dengan porsi kita lah, ya. Kalau kita bayarnya 100, ya bayar 100, jangan kalau bayar 100 sebenarnya cuma Rp1, kan nggak benar juga itu, ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Iya, harus ada kebanggaan kalau kita sudah mau bayar pajak begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rifki atas paparannya hari ini, memberikan pencerahan yang baru mungkin pada sobat-sobat pembelajar yang budiman. Sobat pembelajar, tibalah kita di akhir acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat sobat pembelajar sekalian. Sampai jumpa di edisi Martabe selanjutnya. Bye.